Ada satu pertanyaan menarik di dalam tradisi filsafat Yunani, yaitu dari mana datangnya rambut dan dari mana datangnya kuku. Karena yang kita makan adalah nasi, yang kita minum air. Bagaimana mungkin nasi melahirkan rambut atau air melahirkan kuku? Inilah satu persoalan yang ingin dijawab oleh Anaxagoras di dalam filsafatnya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana filsafat Anaxagoras ini menjawab persoalan ini. Anaxagoras adalah salah satu pemikir Yunani klasik yang lahir di sekitar Klazomenai, salah satu kota di Ionia, yang hari ini diidentifikasi berada di pantai barat Turki. Dia lahir sekitar tahun 498 sebelum Masehi sampai tahun 428 sebelum Masehi. Beberapa literatur menjelaskan bahwa Anaxagoras ini adalah guru dari Perikles, salah satu pahlawan perang dari Yunani yang pernah menghalau serangan Persia pada waktu itu. Anaxagoras juga disebut sebagai guru dari Socrates. Konon Archelaus, salah satu murid Anaxagoras ini, pernah menceritakan karya dari Anaxagoras kepada Socrates. Ini yang menunjukkan bahwa Socrates ini memiliki satu kedekatan di dalam tradisi pemikiran. Secara tipe pemikiran, Anaxagoras masuk di dalam rumpun pluralis, artinya pemikir kosmosentris yang berpandangan pluralis, bahwa realitas ini tersusun dari anasir yang tidak tunggal. Ada lebih dari satu unsur yang menyusun itu, sama dengan Empedokles. Hanya saja perbedaannya, jika Anaxagoras ini melihat sesuatu atau unsur-unsur itu berada secara tidak terbatas jumlahnya. Sementara Empedokles, unsur-unsur itu dasarnya hanya ada 4, yaitu tanah, air, api, dan udara. Jadi ketika realitas ini diyakini bahwa tersusun dari benda-benda partikular yang menyusun di balik realitas itu, maka Anaxagoras meyakini bahwa tidak ada realitas yang lahir tanpa bagian-bagian yang membentuknya. Contoh sederhana misalnya, kalau kita melihat motor misalnya sebagai suatu kesatuan, maka sebetulnya motor itu tersusun dari bagian-bagian. Ada pentilnya, ada bannya, ada remnya, ada speedometernya, dan seterusnya. Begitu juga benda-benda yang lain. Ada komputer misalnya, ada keyboardnya, ada softwarenya, ada hardwarenya, dan berbagai bagian-bagian yang membentuk sesuatu itu sehingga sesuatu menjadi memiliki esensinya tersendiri yang berbeda dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau dibedakan dengan pandangan Empedokles ini, maka akan terlihat begini. Katakanlah ada suatu tubuh. Kalau tubuh ini dipecah-pecah, dipilah-pilah, dagingnya dipilah, tulangnya dipilah, kira-kira nadinya dipilah, kemudian organ-organ dalamnya juga dipilah, maka menurut Empedokles akan tersisa 4 unsur, yaitu tadi tanah, air, api, dan udara. Sementara bagi Anaxagoras, pemilahan itu akan terus berlangsung secara tidak terbatas jumlahnya, dan sampai membentuk bagian-bagian kecil-kecil yang itu disebut sebagai benih, seeds dalam bahasa Inggrisnya. Nah, benih-benih inilah yang menjadi penyusun dari setiap fenomena atau dari setiap realitas yang hari ini menampak kepada kita. Benih-benih dalam hal ini bukanlah benih seperti benih padi atau benih jagung yang itu kita tanam lalu tumbuh. Tetapi benih dalam hari ini lebih kepada bagian-bagian terkecil dari suatu realitas itu. Jadi benih yang dimaksud adalah ukurannya kecil, yang biasa disebut sebagai spermata biasanya. Uniknya menurut Anaxagoras ini, benih-benih ini tidak pernah saling beroposisi satu sama lain. Karena setiap benih itu mengcover benih yang lain. Jadi segala sesuatu, segala bagian-bagian itu menjadi bagian dari bagian yang lain. Jadi everything is shares in everything. Prinsip ini yang sekaligus digunakan oleh Anaxagoras untuk menjawab pertanyaan kita di awal. Mengapa yang kita makan nasi tetapi tumbuhnya rambut? Yang kita minum air tetapi tumbuhnya kuku? Jadi sebetulnya menurut Anaxagoras pada nasi, pada air itu sudah terdapat unsur-unsur kuku dan unsur-unsur rambut. Karenanya meskipun yang kita makan adalah nasi dan yang kita minum adalah air, tetapi yang tumbuh pada badan kita adalah rambut dan kuku atau bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi prinsip ini menjelaskan bahwa mengapa dari yang sederhana itu menghasilkan sesuatu yang lain yang lebih kompleks. Persoalannya kemudian, bagaimana Anaxagoras ini menjelaskan biji-biji yang tadi, benih-benih yang tadi atau spermata yang tadi itu dapat saling bersatu satu sama lain.
sehingga dapat membentuk suatu benda atau suatu realitas yang memiliki esensi tertentu. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anasagoras memunculkan sebab eksternal yang memiliki kekuatan atau power untuk menggerakkan. Sebab eksternal inilah yang disebut dengan nous. Beberapa orang kemudian menerjemahkan nous ini dengan intelek atau akal. Jadi nous ini bersifat imaterial wujudnya. Dia berada di luar dari benih-benih tadi yang kemudian memiliki kemampuan untuk menggerakkan benih tadi dan memisahkan benih-benih yang tadi, sehingga benih-benih tadi itu dapat bercampur dan membentuk realitas tertentu. Karena nous ini merupakan kekuatan eksternal, maka ia tidak masuk di dalam sesuatu yang lain. Jadi dia tidak masuk di dalam prinsip sesuatu di dalam sesuatu. Ia berbeda, ia berada di luar. Kalau kita coba korek, kemampuan nous ini di dalam mengolah spermata ini sebetulnya hampir sama dengan prinsip yang ditemukan oleh Empedokles, yaitu pilotes atau cinta dan nikos atau benci. Karena menurut Anasagoras, nous ini memiliki kemampuan untuk merapatkan benih-benih tadi itu dan juga memisahkan benih-benih yang lain, sehingga terjadi percampuran benih kira-kira. Para penafsir Anasagoras kemudian mencurigai nous ini hampir sama dengan Tuhan. Bahkan ada yang bilang nous ini adalah Deus ex machina, bahwa Tuhan yang mekanis, karena memiliki kemampuan membentuk dan mengurai itu tadi. Oleh Aristoteles, nous ini nanti diterjemahkan dengan lebih bagus lagi. Jadi bagi Aristoteles, nous ini nanti sama dengan posisinya causa prima, sebab yang tidak disebabkan tetapi menyebabkan, atau biasa dikenal dengan istilah unmoved mover, proton, kineton, akineton. Itu istilah yang digunakan oleh Aristoteles. Jadi di dalam mata rantai terjadinya harmoni di dalam kosmos ini karena salah satu sebabnya adalah nous ini atau causa prima di dalam bahasa Aristoteles itu. Nah, persoalannya kemudian mengapa di dalam mewujudkan realitas yang beragam itu membutuhkan sebab yang tidak disebabkan? Mengapa harus ada sebab yang tidak perlu disebabkan? Nah, ini sebetulnya ada gambaran yang menarik dalam hal ini. Katakanlah begini, ada 5 orang berkumpul mau naik sepeda motor, lalu kemudian kita saling meminta untuk memulai lebih dulu naik sepeda motor itu. Lalu kemudian saya misalnya meminta teman saya di sekitar saya untuk silahkan naik sepeda motornya. Teman di samping lagi itu menyilahkan temannya lagi yang di sampingnya. Yang di sampingnya lagi menyilahkan lagi yang di sampingnya. Maka tidak akan pernah terjadi naik motor. Jadi aktualisasi dari naik motor tidak akan pernah terjadi. Maka untuk agar terjadi aktualisasi naik motor, maka harus ada yang memulai menyalakan sepeda motornya dan naik di atas motor itu. Posisi causa prima dalam hal ini persis seperti orang pertama yang memulai naik sepeda motor itu. Jadi sebetulnya causa prima ini yang menyebabkan potensialitas itu berubah menjadi aktualitas. Ini salah satu tafsir yang menarik dari Aristoteles terhadap nous dalam pandangannya Anasagoras. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Anasagoras mampu menjelaskan perbedaan esensi dari setiap sesuatu. Mengapa emas misalnya berbeda dengan besi, besi berbeda dengan baja, dan berbagai hal yang kita lihat hari ini cukup beragam. Disinilah Anasagoras menggunakan prinsip predominasi. Jadi sebetulnya pada emas itu tidak betul-betul murni emas semuanya. Ada unsur logamnya, tapi unsur logam itu tidak dominan. Bahkan ada unsur nikelnya, tapi nikel itu juga tidak dominan, emaslah yang dominan. Makanya satu benda kemudian bisa disebut emas karena yang dominan adalah emas. Begitu juga pada besi, itu tidak murni semuanya besi. Pasti juga ada tembaganya, pasti juga ada emasnya di situ, tapi porsinya lebih kecil. Karena porsinya lebih kecil itulah maka porsi yang lebih besar yang menentukan esensi dari sesuatu itu. Nah, Anasagoras mencoba menjelaskan keragaman realitas itu karena ada prinsip predominasi ini. Prinsip predominasi ini juga bisa muncul, bisa lahir karena ada nous yang menggerakkan sebagai kekuatan eksternal dari benda-benda itu atau dari biji-biji itu, sehingga biji-biji itu dapat mengurai dan bersatu membentuk realitas yang memiliki esensi tertentu itu. Kalau dilihat dari pandangan Anasagoras ini, sebetulnya dia tidak sepenuhnya berlawanan dengan pandangan kaum monis, kaum mazhab Eleai. Di beberapa literatur memang dijelaskan bahwa Anasagoras ini banyak mengkritik pandangan Elea, terutama Parmenides yang melihat sesuatu ini sebagai sesuatu yang utuh,
yang tidak terbagi, tidak plural. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat, Anaxagoras masih mempertahankan prinsip mones itu, prinsip keutuhan itu, sembari dia menemukan juga prinsip yang plural. Apa prinsip yang mones di dalam teorinya Anaxagoras ini? Ialah nous itu tadi. Jadi keutuhan nous, ketunggalan nous yang mampu menggerakkan segala sesuatu itu, saya kira dekat dengan pandangan Parmenides tentang yang satu, tentang yang utuh itu. Tetapi di sisi lain, yang satu ini berhubungan dengan yang plural, yaitu yang benih-benih itu tadi. Jadi dengan demikian, Anaxagoras berupaya melakukan sintesa antara pandangan plural dan pandangan mones di dalam nous dan benih-benih itu tadi. Begitulah Anaxagoras merumuskan teorinya. Di kemudian hari, pandangan spermata ini atau benih-benih ini mempengaruhi terhadap pandangan Leucippus dan Demokritos yang kemudian merumuskan teori atom yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Saya kira ini apa yang bisa saya diskusikan dalam kesempatan ini tentang pemikiran Anaxagoras. Apabila teman-teman memiliki pandangan yang berbeda atau temuan-temuan yang berbeda daripada yang saya sampaikan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa bagi teman-teman yang baru masuk di dalam channel ini, silahkan like dan subscribe.